jelas gitu. Kan gue ngomong, lo yang ngomong, oke? Udah gini, yang jelas gini, niat gue tuh kan ngebantu ya, biar lo itu tetap terlihat ya jadi anak yang berbakti ke orang tua lo, ngerti gak? Nggak bisa, Han. Kan anak Umi gue, bukan lo. Mana bisa bakti ke orang tua ditalangin sama temen. Itu karena rezeki dari Allah, bukan karena saya. Iya, saya tahu rezeki itu dari Allah, Din. Tapi Allah tuh kan ngasih rezeki ada sebabnya. Nah, ini teh salah satu sebabnya teh kamu. Mau ya Din ya megang dua ustad ya? Din, apa salahnya atuh Din megang dua ustad? Ih, halo Din, kamu tuh jangan diem aja atuh. Gimana sok pikirin lagi Din? Mau ya Din ya marketingin suami saya? Ada komisinya atuh Din. Komisinya gede. Bu aja, gini aja dah. Nanti coba saya pikirin lagi, ya. Saya mampu apa enggak pegang dua ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, keren kamu, Den. Maksudnya apa tuh, Den? Pak Ustad? Maksudnya apa? Mau nikam saya dari belakang? Enggak, Pak Ustad. Ya, jelasin kalau gitu. Saya mana berani. Jadi itu tadi yang telepon itu Bu Haja Minah. Oke, terus? Dia minta tolong sama saya supaya saya bantuin dia. Tapi saya tolak, Pak Ustad. Ustadz mana yang mau kamu pegang? Ustadz mana? Tadi saya dengar kok. Tadi kamu bilang kamu mau pertimbangkan. Itu maksudnya apa? Ya baru pertimbangin, Pak Ustad. Tadi itu saya mau tolak, tapi saya kagak enak ngomongnya. Makanya saya ngomongnya begitu. Semua yang dipertimbangin, itu artinya ada niat, ya kan? Niat kamu apa? Astagfirullah. Ustadz Rehan begitu bang kesehariannya? Ya, insya Allah. Maksudnya sih nggak begitu. Itu mungkin supaya Didin itu lebih profesional. Lebih profesional, apa takut kehilangan Bang Sodri? Kayak dia takut kehilangan Bang Sodri. Ada yang lucu. Pakai senyum-senyum. Enggak, Fahri jadi inget buah kedondong. Mulus di luarnya doang. Dalamnya berserat-serat gitu. Bagus dibungkus, kusut di dalam. Abang yang ngomong ya, Fahri nggak ngomong. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi udah pulang, kenapa lenggang kangkung tumben nggak dibakalin besek? Ya Allah, Umi. Bukannya disambut senyuman Abi pulang, malah nanya besek. Ini ada titipan dari panitia. Ini untuk ganti ongkos, Abi nggak tahu berapa isinya. Tapi mudah-mudahan lebih dari ongkos Abi ke sana. Oh, tapi Bi menitipis kieu nya Binya. Ih. Ini cuma segini, Bi. Aduh, Abi, astagfirullah. Lain kali kalau dikasih teh diperiksa dulu atuh, Abi. Masa cuma segini? Abi mau dikasih julukan Ustadz Cepeceng gitu mau? Ini mah ini keterlaluan pisan panitiana. Ih. Umi. Jangan bicara begitu, nggak enak didengar sama tetangga nanti. Itu juga sudah lebih dari ongkos Abi ke sana. Makanya atuh Abi teh nurut sama Umi. Umi teh lagi cari cara ini teh. Gimana supaya Abi jadi ustadz terkenal? Masya Allah, berat benar ujianmu ya Allah. Jangan masuk kamar itu loh. Kenapa sih? Loh kok kenapa? Itu kan ruangan pribadinya Pak Ustadz. Oh. Makin lama makin mencurigakan itu loh. Kalau tadi lengah sedikit aja mesti dia berobos masuk itu loh. Bahaya lama-lama. Ini kopinya Abi.
Hanya kopi, Mi. Abi mau ada temennya. Kan kita harus hidup hemat. Bagus kalau paham. Umi mah bukan paham Abi, tapi Umi kesel. Abi mah susah diajak maju. Masih juga soal transport. Sabar. Aduh. Kalau dengan sama orang yang sabar. Udah Abi, udah. Umi udah paham banget sama Abi. Pasti nih ujung-ujungnya Abi bilang kufur nikmat, itu kan? Nah, itu tuh. Sabar. Panas. Manggil Abi. Bukan manggil Abi, tapi tadi kata Abi harus sabar. Abinya sendiri gak sabar, jelas-jelas itu teh kopi masih panas. Masih aja diseruput. Hilap, Umi, hilap. Kalau itu teh termasuk kufur nikmat enggak? Ini bukan kufur nikmat. Kan Ustadz juga manusia. Aduh. Lo ngapain sendirian sini? Hah? Dimikiran. Mikirin siapa? Umi. Iya Umi. Umi lu kenapa? Sakit? Belum sih Han. Tapi pasti bakal sakit. Kalau dia denger selama 5 tahun ini anak kesayangannya kuliah di penjara Han. Gue bingung Han. Mau bagaimana lagi gue ngomong sama Umi. Gue ngerasa berdosa banget. Oke gini aja deh. Gimana kalau misalnya kita kirimin nyokap lu duit? Jadi biar nyokap tuh nggak mikir macem-macem. Ya udah gitu. Jadi nyokap lu pasti akan berpikirnya, lu tuh kerja di sini, lu baik-baik aja. Gimana? 2 kali dong dosa gue. Apa 2 kali? Pertama gue bohong. Yang kedua, Apa? gue dapet uang yang nggak jelas asal usulnya. Lo bilang apa tadi? Nggak jelas asal usulnya. Maksud lo duit gue tuh nggak jelas gitu? Kan gue yang ngomong, lo yang ngomong. Oke? Udah gini, yang jelas gini. Niat gue tuh kan ngebantu ya. Biar lo itu tetap terlihat ya jadi anak yang berbakti ke orang tua lo. Ngerti nggak? Nggak bisa Han. Kan anak Umi gue, bukan lo. Mana bisa bakti ke orang tua ditalangin sama temen sendiri. Nggak bisa. Paham dong. Lo kan ustad. Ya. Gue berusaha paham. Lo tunggu bentar lo. Hah? Tunggu bentar. Waduh, jangan-jangan mereka ngomongin kejadian yang tadi lagi. Apa iya Pak Ustadz bergibah? Astagfirullahaladzim. Pok, bikin kaget aja. Ngapain sih kamu di sini, Din? Nggak baik tau nggak nguping pembicaraan orang. Saya juga ngerti, Mbok. Saya cuma pengen tahu Pak Ustadz tuh masih marah sama saya apa enggak. Loh, kamu dimarahin Pak Ustadz toh? Memang kamu salah apa, Din? Oh, diem aja. Salah apa? Apa? Nggak sopan kan? Teh sama gorengan. Waduh, tumben di banyak makanan pasti ada maunya. Abi, Hmm, Umi boleh bicara? mau bicara? Itu loh Bi, yang usulan Umi itu. Kalau Abi pakai manajer, biar job tausiahnya teh makin banyak ya Bi ya. Manajer. Abi dengerin Umi dulu deh Bi. Gini Bi, tadi Umi itu ketemu Didin. Abi tahu kan? Didin yang biasa ngurusin Ustadz Raihan. Iya.
Apa hubungannya? Iya jelas ada atuh Abi. Si Didin itu teh marketingnya Ustadz Raihan. Nah, Umi minta tolong sama dia biar dia bantu Abi.